untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hati-hatinya kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, berbicaralah atas setiap kami, karena kami butuh firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah kematian
tidak berkuasa lagi. Diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 dan pembacaan 1 tahun diambil dari 2 Tawarik pasal 34 sampai 36. Mari Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu dengan mempause. Saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 14 sampai 18. Demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara, kematian tidak berkuasa lagi atas mereka yang ada di dalam Yesus. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56 menjelaskan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Yesus telah mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 26 dikatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dosa telah mendatangkan maut kepada manusia. Maut adalah kematian kekal, bukan sekedar kematian jasmani. Sebab itu Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24. Hanya oleh karena kasih karunia Yesus Kristus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Kuasa kebangkitan Kristus telah memberikan kepada semua orang percaya kuasa kebangkitan, kehidupan, dan belas kasihan. Di atas salib Yesus telah membangun jembatan bagi manusia untuk pindah dari alam maut kepada kehidupan kekal bersama Kristus. Jembatan itu ialah dirinya sendiri. Dia telah menjadi jalan kepada keselamatan. Orang percaya terbebas dari maut, yakni kematian kekal. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah memberikan kunci untuk tidak mengalami maut atau kematian kekal, yaitu percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 15. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan hidup kepadanya. Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21 menuliskan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Rahasianya adalah kata di dalam Dia. Di luar Dia atau di luar Kristus tidak ada pembenaran. Jika tidak ada pembenaran, maka manusia tetap di dalam dosa dan pasti terkena murka Allah. Dan upah dosa adalah maut, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah
ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hidup yang kekal kita peroleh dalam Kristus Yesus. Tidak ada jalan lain yang bisa memberikan kepada manusia hidup kekal selain di dalam Kristus Yesus. Di atas salib, Yesus dengan sadar menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Allah. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Lukas 23 ayat 46. Dia mati menanggung upah dosa dan menanggung murka Allah yang ditimpakan ke atasnya. Dia yang tidak bersalah rela mati untuk yang bersalah, agar yang bersalah mendapatkan pengampunan di dalam pengorbanannya. Namun kubur tidak berkuasa atas dia. Yesus bangkit dalam kehidupan baru dalam tubuh kemuliaan. Kasih karunia Allah menghancurkan musuh dan kematian dilemparkan ke dalam neraka. Karena Yesus bangkit, maka hidup kita memiliki kuasa di dalam Kristus. Karena Yesus bangkit, maka kita tidak harus mengalami kematian kekal, sebab semua sudah digantikan oleh Yesus. Dia sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Kita memang akan mati secara fisik, seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tetapi suatu saat kita akan bangkit untuk hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Orang percaya tidak harus takut kepada kematian tubuh, karena itu bukanlah kematian kekal. Kematian kekal atau maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Jadi kita yang di dalam Kristus akan sementara saja beristirahat di dalam kematian tubuh, sambil menantikan suatu hari akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan bersama Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, di dalam Engkau kami memiliki kepastian, dan kematian sudah tidak berkuasa lagi atas kami, karena kebangkitan Yesus sudah memberikan kepada kami satu kepastian jaminan bahwa satu kali kami akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga kematian tubuh tidaklah menakutkan lagi. Kematian tubuh bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanya istirahat sementara sambil menunggu waktunya kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk sukacita ini, untuk pengharapan yang luar biasa ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.